Oke, Kak Ya, Maudi, silakan dimulai. oke. Kita mulai ya, teman-teman. Silakan baca Bismillah dulu atau baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, sebenarnya aku mau prolog dulu nih. Apa perbedaan dari kan ini ada literasi gitu, literasi sama numerasi gitu, ya, numerasi. Nah, kalau literasinya itu yang di PPU dan PBM, ini dia berkaitan dengan bahasa. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kita punya namanya grammatical gitu kan. Nah, grammatical itu berarti berkaitan dengan pola, SPO, terus kemudian mana nih bahasa yang dia tuh aneh, tidak sesuai dengan kaidah bahasa, mana yang tidak baku gitu. Nah, sedangkan literasi yang berikutnya adalah ada LBE, literasi bahasa Inggris, dan LBI, which is ini merupakan soal-soal yang isinya adalah penalaran dalam bahasa gitu. Jadi teman-teman nanti akan muncul beberapa soal, terus kemudian akan disuruh apa namanya, disuruh untuk apa sih ya, menganalisis gitu teksnya itu tentang apa, terus menganalisis informasi yang didapatkan itu apa dan lain-lain gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau PPU dan PBM itu dia grammatical, tapi kalau literasi itu berkaitan dengan penalaran bacaan gitu. Nanti aku akan coba share tips-tipsnya. Oke, nah soal yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita lihat. Bacalah paragraf berikut dengan seksama untuk menjawab soal satu dan 2. Nah, ini paragrafnya pendek ya. Ini kayaknya permulaan nih, beginner. Selama pandemi, penggunaan aplikasi mobile meningkat tajam. Di Indonesia, aplikasi non-game mengalami kenaikan 25% pada kuartal 2. 2020, TikTok dan Zoom memimpin unduhan, sementara Google Classroom menjadi aplikasi gratis teratas. Nah, pertanyaan di sini adalah kata imbuhan yang salah penggunaannya. Nah, ya ini ngomongin kata keimbuhan. Jadi teman-teman kata imbuhan itu dia ada kata imbuhan depan, kata imbuhan belakang, kata imbuhan depan belakang, dan kata imbuhan tengah gitu ya. Jadi kita punya berbagai jenis imbuhan. Nih, kata imbuhan depan. Kamu di kata imbuhan depan itu gimana contohnya? Kata imbuhan depan adalah misalnya tani. Kata dasarnya adalah tani. Tani kan itu kegiatan kan. Terus kalau kamu kasih kata imbuhan depan jadi bertani gitu ya. Jadi kata imbuhan depan itu bisa ber, bisa me, bisa ter, bisa di, dan lain-lain gitu ya. Itu nanti kita memiliki banyak artinya juga gitu ya. Kalau di sini contohnya kamu di bertani, berarti apa arti imbuhan ber dalam kata bertani? Berarti melakukan kegiatan tani gitu ya. Jadi depan ber ini artinya melakukan kegiatan. Tapi beda lagi. Kalau misalnya dandan, nah dandan. Nih kan berarti kalau ditambahin ber jadi berdandan gitu. Berdandan. Nah, apa dong kamu di arti dari ber dalam kata berdandan? Berdandan itu artinya sama melakukan kegiatan dandan. Tapi bedanya kalau bertani itu kan kamu tani ke tanah kan. Kamu nanam itu berarti di luar diri kamu gitu. Jadi kalau imbuhan ber pada kata bertani itu you do something terhadap sesuatu hal di luar diri kamu. Tapi kalau imbuhan berdandan itu berarti you do something ya, kamu melakukan sesuatu tapi objek yang dikenai adalah dirimu sendiri gitu. Jadi berdandan melakukan kegiatan dandan terhadap diri kamu gitu. Contohnya apa lagi Kak Maudi? Contohnya misalnya berias gitu ya. Kan rias gitu berarti mempercantik gitu kan. Nah, ditambahin ber berarti mempercantik diri kamu sendiri gitu. Ya, itu untuk imbuhan ber. Terus ada apa lagi kamu di untuk imbuhan? Nah, untuk imbuhan kita punya kalau imbuhan depan ya, anyway ini kemudian masih jelasin tentang imbuhan depan. Terus ada juga me, ya itu. Kalau me ini juga banyak arti. Misalnya nih ya, hmm, misalnya Aceng sama Sultan mau kasih contoh apa? Imbuhan me apa? Ada komentar? Ada feedback? Ya, jadi kalau imbuhan me misalnya adalah menulis. Nah, menulis itu kan imbuhannya me gitu. Nah, kalau menulis ini berarti artinya adalah melakukan kegiatan tulis gitu. Ya, tapi beda lagi kalau misalnya menjabat.
Nah, menjabat itu artinya apa? Berarti imbuhan me-nya mengalami arti dia mendapatkan jabat gitu ya. Jadi dia mendapatkan something gitu ya. Nah, rules terhadap imbuhan me ini adalah kamu harus melebur, kamu harus menghapuskan kata depannya apabila ditemukan kata KTSP ya. Kata SP itu apa kamu di kata SP itu? Jadi kalau misalnya kata-kata yang di depannya K, misalnya kerja, kalau ditambahin me, kan mengerjakan. Jadi bukan mekerjakan itu. Jadi dia melesat, melebur. Terus T misalnya adalah tulis, ya kan menulis kata dasarnya tadi tulis. Tapi kamu nggak nulis tuh kalau imbuhan mau jadi metulis, tapi menulis gitu ya. Jadi melebur T-nya. Contoh lain misalnya tatap. Nah, dikasih me berarti jadi menatap gitu ya. Sekarang kalau yang S itu kita contohnya misalnya sapu ditambahin me jadi menyapu gitu ya. Terus kalau P misalnya adalah hmm, apa ya kata depannya P? Misalnya pulang, memulangkan gitu. Jadi dia tidak tetap. Jadi kata SP ini melebur gitu ya. Nah, itu imbuhan me. Nah, kalau di verba me itu dia termasuk kata kerja aktif gitu ya. Oh iya palu, betul. Pukul, misalnya kayak pukul, memukul. Thank you Sultan atas imbuhannya. Oke, gitu ya. Nah, BTW kalau di kata verba, jadi me itu dia termasuk ke dalam predikat aktif ya. Jadi verba aktif. Kayak misalnya Sultan memukul. Berarti Sultan you doing something kan? Kamu melakukan kegiatan pukul gitu. Nah, tapi ini difference, ini akan berbeda apabila kata imbuhannya adalah di atau ter. Nah, ini kayaknya kalian udah paham nih kalau di atau ter, strap gitu. Nah, kata imbuhan di atau ter, nah ini artinya adalah dia pasif. Misalnya Sultan dipukul. Berarti Sultan padahal sebenarnya diem aja Tan, tapi tiba-tiba kamu dipukul. Nah, berarti kan yang memukul bukan kamu kan, kamu diem aja. Nah, itulah yang dimaksud dengan verba pasif gitu. Jadi imbuhan dipukul ini artinya adalah mendapat perlakuan pukul gitu ya. Atau misalnya ter apa ya misalnya? Terinjak. Nah, ter itu bisa juga artinya adalah tidak sengaja. Misalnya terinjak, tidak sengaja injak gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Ada imbuhan juga yang depannya ke strip ya. Nah, kalau imbuhan yang depannya ke bisa juga nih artinya tidak sengaja. Misalnya kesiangan kan nggak sengaja siang gitu atau misalnya ketindihan nggak sengaja tindih atau apalagi ya nah itu dia ya ini Kamodi baru menjelaskan arti kata depan belum kata yang imbuhannya di belakang ya misalnya nya gitu tapi sampai sini mau di screenshot dulu untuk imbuhan kata depan karena nih Kamodi hapus atau nanti ngikut di YouTube juga ada sih nanti akan diposting. Oke, itu imbuhan yang depan ya. Terus kita masuk ke imbuhan yang di belakang. Nah, kalau imbuhan yang di belakang itu kita punya stripnya. Nah, stripnya tuh artinya apa? Misalnya bukunya. Berarti buku milik gitu. Jadi nya ini artinya adalah milik gitu. Terus misalnya strip i gitu ya. Misalnya adalah apa ya? Pukuli. Pukul lagi. Nah, pukul artinya adalah kegiatan berulang, tidak hanya satu doang. Jadi pukul kan nih atau taboki ya. Taboki dia tidak baku sih. Pukul misalnya nih. Dipukul, jeder sekali. Itu namanya pukul. Tapi kalau jeder, nah itu namanya pukuli berarti karena banyak gitu. Terus apa? Hmm, apa nih? Nah, dia itu nya i gitu ya. Terus kemudian
an juga nih, an. Nah, ini dia arti an itu misalnya jadi suatu benda. Contohnya misalnya makan. Ditambahin an, jadi makanan. Berarti kan suatu benda yang bisa dimakan, gitu. Tulis. Nah, tulisan berarti hasil dari tulis, gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk yang imbuhan di tengah-tengah? Oke, wait. Aku mau ngecek students-nya sudah ada siapa aja ya. Halo, Aziz. Aziz, ada juga di sini H-43. Wow. Terus di sini ada juga Ridwan Hussein. Halo Ridho. Rizky Rahma. Halo Rizky Rahma. Nanti menyusul ya. Kita masih bahas soal nomor satu. Oke, nah ini ya untuk yang imbuhan apa namanya di belakang. Nah, pernah kepikiran nggak ada imbuhan yang di tengah-tengah, guys? Imbuhannya di tengah-tengah ini cukup unik ya. Kalau kamu perhatikan, eh oke, tangan kamu ada jari nomor dua. Jari nomor dua itu disebut jari apa? Ada yang tahu? Telunjuk, Jari, Kak. betul. Jari telunjuk itu dia imbuhan tahu. Jari telunjuk itu kata dasarnya adalah tunjuk. Nah, ya nggak sih kamu kalau nunjuk pakai jari yang nomor dua itu jari telunjuk. Nah, jadi imbuhannya adalah di sini imbuhan L gitu. Imbuhan L di sini adalah artinya benda untuk gitu. Jadi telunjuk itu berarti benda untuk tunjuk, bukan benda sih ya, berarti jari untuk tunjuk gitu. Itu imbuhan L gitu. Nah, ada lagi kalau di contoh yang lain. Ada guys, ada ya. Jadi contoh yang lainnya adalah ini apa nih? Bersihkan semua gambar. Nah, nah, contohnya lainnya adalah misalnya gigi. Hehehe. Siapa yang punya roda? Roda kan pasti dibilangnya roda bergerigi. Nah, artinya adalah roda yang memiliki gigi. Nah, gerigi. Nah, di sini imbuhannya adalah gitu. Jadi, gerigi artinya adalah benda yang memiliki gigi gitu. Kan kamu kalau ngelihat misalnya nih ada sepatu, gimana ya bentuk sepatu ya? Kayak gini kali ya. Sepatunya bergerigi banget gitu. Misalnya ada orang bilang kayak gitu. Sepatu naik gunung itu harus sepatu yang bergerigi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sininya dia ada gigi-giginya. Artinya supaya nggak jatuh. Nah, itu dia. Gerigi gitu ya. Terus kayak misalnya gegar, gelegar. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak adakah? Oke, sekarang imbuhan yang depan dan belakang. Imbuhan depan belakang itu misalnya tebang kata dasarnya. Tebang. Berarti kalau ditambahin me sama i jadi menebangi gitu. Berarti artinya adalah kegiatan terbang yang berulang-ulang. Kayak ini contohnya ya, ini sepintas contoh, kemudian jadi cerita panjang nih tentang soal nomor satu. Oke, so the question here is, pertanyaan kata imbuhan yang salah penggunaannya adalah selama pandemi penggunaan aplikasi mobile meningkat tajam. Benar di Indonesia, aplikasi non-game mengalami betul kenaikan pada kuartal 2. TikTok dan Zoom memimpin unduhan, sementara Google Classroom menjadi aplikasi teratas. Berarti di sini jawabannya adalah penaikan. Harusnya kenaikan, awalan ke ya strip kata dasar naik dan berakhiran an. Kenaikan. Memang mana ada penaikan? Lah, ini mah udah benar jawabannya ya. Kenaikan. Gitu. Ini soalnya salah harusnya dia eh di soal ya, di soal penaikan sehingga kamu harus rubah menjadi kenaikan. Nah, BTW BTW ya, kenaikan. Eh teman-teman pasti pernah dengar namanya adjektiva, ya nggak? Ada yang pernah dengar adjektiva? Adjektiva itu sama kayak di bahasa Inggris, artinya adalah kata sifat. Nah, here's the things. Jadi kata sifat, apabila dia ditambahin ke dan an, itu dia jadi kata benda, nouns, nomina, gitu. Dia akan jadi nomina. Contohnya apa, Kak Modi? Contohnya tadi, naik. Enggak deh, misalnya cantik, misalnya ya. Cantik, itu kan kata sifat. Tapi kalau kamu rubah menjadi kecantikan, gitu, itu jadi kata benda, gitu, kata nomina. Atau misalnya adalah baik. Baik itu kan ke sifat. Nah, kamu tambahin ke dan an, kebaikan. Nah, itu artinya adalah suatu nomina.
gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Boleh, silakan nanya. Gak ada. Jika tidak ada pertanyaan, kemudian akan lanjut ke soal yang bawah. Nah, soal yang bawah itu adalah, wah ini nggak bisa di ini. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas adalah TikTok memimpin unduhan aplikasi di kuartal. Ini enggak ya? Soalnya yang memimpin itu TikTok dan Zoom, sedangkan ini cuma satu variabel jadi salah. Aplikasi non-game 15% naik. Salah, ini naiknya 25%. Google Classroom menjadi aplikasi non-game terpopuler. Salah ya, populer itu dia TikTok dan Zoom. Terus kemudian eh, aplikasi non-game meningkat 25%. Selama pandemi, banyak aktivitas yang tidak berjalan akhirnya menggunakan gadget lebih lama. Nah, ini mah dia asumsi ya, teman-teman yang nomor 5. Jadi jawabannya yang D gitu. Jadi jawabannya yang D. Aplikasi non-game meningkat 25%. Di sini ya, non-game meningkat 25%. Jadi dia betul jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Gas, nanya, silakan. Nggak ada. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke bawah. Nah, bacalah kalimat berikut. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan jauh saat musim liburan. Gitu ya. Oh iya, ini yang kemarin banyak banget kasus-kasus ya, yang pas liburan-liburan, terus banyak yang kecelakaan gitu. Nah, manakah makna kata mengimbau dalam kalimat tersebut adalah, ini ada memerintah, menyarankan, terus kemudian ada apa lagi nih? Melarang, memaksa, dan menghendaki. Ya, di sini pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan jauh. Berarti di sini mengimbau, namanya juga mengimbau ya. Berarti dia bukan melarang juga bukan memerintah. Karena kalau melarang dan memerintah itu absolut atau mutlak gitu. Jadi jawabannya yang B, menyarankan gitu. Jadi pemerintah menyarankan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan jauh saat musim liburan. Well, anyway, soal kayak gini, gini-gini. Ini kan versi versi very very lots gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman ini masih dikasih soal yang gampang sebelum nanti soal-soal berikutnya susah. Nah, aku punya satu saran. Jadi kalau di UTBK itu biasanya ini kan berbentuknya adalah paragraf panjang gitu. Nah, aku pernah ketemu soal bunyinya tuh kayak gini. Manakah makna lain dari ganjil berdasarkan teks di atas? I don't know, kalian pernah lihat soal kayak gini apa enggak? Nah, ganjil. Pilihannya adalah, oh, genap, terus kemudian logis, terus misterius gitu. Nah, jadi teksnya itu ngebahas tentang pik nih yang sorry, bukan pik, yang patok-patok tanah. Ini tiba-tiba ada patok-patok tanah dan lain-lain. Ini merupakan peristiwa yang ganjil. Nah, kalau kamu nggak baca teks, udah pasti nih aku yakin 100% kamu milih lawan kata ganjil itu genap. Ya nggak? Nah, padahal ini salah karena di teks tersebut dibilang ini adalah peristiwa yang ganjil. Berarti peristiwa yang sas, peristiwa yang misterius. Nah, berarti lawan katanya adalah logis. Walaupun secara secara bahasa kamu kalau ngelihat tulisannya ganjil, emang iya ganjil lawan katanya logis. Nah, dilihat dari teksnya teman-teman kalau ada soal kayak gitu. Gitu ya. Jadi kamu harus melihat ke dalam teksnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, aku akan skip nomor 4. Nah, pilih kalimat yang menggunakan ejaan yang benar. Oke ya, kita coba cek. Oke, di sini ada siapa nih studentsnya? Aziz. Oh, Aziz. Ziz, kamu inian kamu di nggak, Ziz? Dengerin kamu di nggak, Ziz? Nggak ada. Atau H24 deh. H24, H43. Eh, yang A nih ya, kan jawabannya yang B. So my question for you adalah kenapa yang A salah? Ada yang tahu nggak, geng?
kok A yang dibuletin? Kenapa A salah? Ada kata tertatih letih. Ya, jadi kalau tertatih letih itu dia apaan nih tertatih letih? Tertatih tatih gitu harusnya ya. Tertatih tatih gitu. Nah, Tati, TIH gitu ya, tertatih-tatih. Ini tertatih-letih berarti dia tidak tidak cocok imbuhan ini. Kok imbuhan sih ulang. Terus berikutnya yang B, berenang-renang. Berenang-renang artinya apa? Berarti kamu berenang gitu. Berenang apa namanya? Sultan hingga obrolan grup rapat B. Iya benar B, berenang-renang soalnya berenang-renang tuh artinya adalah kamu berenang gitu, tapi di area yang luas kayak gitu. Terus kalau yang C kagak kagak jelas banget ini masa sayur mayuran harusnya mah sayur mayur gitu kan. Nah, ini juga salahnya di sini. Terus yang D, tumbuhannya sudah beranak-anak. Hah, masa beranak-anak? Anak-anak itu kepada manusia ya, bentuknya anak-anak. Tapi kalau beranak biasanya beranak pinak gitu. Artinya adalah punya anak gitu, banyak. Terus makan makanan. Apa ini makan makanan? Jadi salah. Jadi jawabannya yang B. Gitu, berenang-renang. Oke, sekarang kita lihat lagi. Eh, terus mana lagi ya? Bawah. Aku hilangin dulu. Nah, sekarang yang bawah. Gitu, teman-teman. Soal nomor 5. Wih. Hutan hujan tropis berperan penting terhadap keseimbangan. Eh, ya, ekosistem dunia. Sayangnya, deforestasi yang semakin meningkat mengancam keberadaannya. Banyak dampak dari hutan dan pohon yang gundul. Salah satunya adalah rawan terhadap longsor dan banjir gitu. Berarti ide pokok paragraf di atas. BTW, ide pokok ini dia ada tiga gitu ya. Jadi ada yang di awal kalimat, awal paragraf, ada yang di tengah paragraf, terus ada yang di akhir paragraf. Terus kemudian apa bedanya? Kalau di awal paragraf it is common, so you don't need to apa namanya mencari-cari yang susah banget karena kalau yang di awal udah pasti dia general umum gitu ya. Jadi hutan hujan tropis berperan penting menjaga ekosistem dunia gitu. Terus sayangnya deforestasi yang semakin meningkat mengancam keberadaannya. Banyak dampak dari hutan dan lain-lain. Nah, terus kalau yang di akhir itu contohnya misalnya adalah oleh karena itu, maka dengan demikian gitu dapat kita simpulkan, maka dari itu. Tapi kalau yang tengah-tengah itu dia kalimat satu tiba-tiba spesifik, kalimat akhir tiba-tiba spesifik, jadi di tengah-tengah gitu. Jadi kalau kalau paragraf ini dia merupakan paragraf yang di pokoknya ada di tengah-tengah gitu. Karena kalimat satu hutan hujan tropis berperan penting dalam menjaga keseimbangan dunia. Tiba-tiba ada kata sayangnya. Sayangnya itu kan artinya opposite, menentang dari gagasan sebelumnya gitu kan. Nah, jadi berarti kalau ada opposite kayak gini kamu pilihlah karena dia pasti di pokoknya. Sayangnya, deforestasi yang semakin meningkat mengancam keberadaannya. Nah, kalimat berikutnya ya, ini pembuktiannya nih. Dia ngejelasin tentang peran penting ekosistem atau deforestasi. Banyak dampak dari hutan dan pohon gundul. Salah satunya rawan terhadap longsor dan banjir. Nah, itu dia. Kalimat banyak sampai belakang ini dia menjelaskan tentang si deforestasi itu. Gitu kan. Nah, kalimat atas juga menjelaskan tentang si deforestasi itu. Berarti ini dia yang B gitu. Jadi dia inti paragrafnya ada di tengah-tengah. Iya. Nah, kamu di contoh lain gimana? Aku masih pusing. Nah, inilah dia. Misalnya, diketahui Gunung Agung di Bali meletus. Ya, diketahui Gunung Agung di Bali meletus pada tahun 2024. BTW ini kamu di ngarang ya. Kemudian diikuti pula dengan Gunung Merapi pada akhir 2024. Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif. eh, Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif dan sejarahnya dalam apa tuh, pokoknya Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif gitu. Nah, terus kalimat berikutnya dibilangin pada tahun sebelum-sebelumnya gitu, letusan Tambora, letusan Merapi Purba juga terjadi di Indonesia.
gitu. Jadi kan yang pertama dia ngomongin si Gunung Agung gitu kan, terus sama Merapi gitu. Terus tiba-tiba kalimat berikutnya dia ngomongin tentang Indonesia punya gunung api yang dia itu bisa eksklusif gitu. Terus kalimat berikutnya dia ngomongin sejarah gunung api gitu, sejarah letusan gunung api lainnya gitu. Yang tadi Gunung Tambora dan Gunung Merapi, Purba. Berarti kan yang general mana? General itu yang tengah-tengahnya ini. Jadi teman-teman kalau di paragraf itu pasti general. Karena di paragraf itu kalimat umum. Nanti di kalimat penunjangnya baru dia spesifik. Nah, ini dia kan secara spesifik nyebutin gunung dan ini secara spesifik nyebutin gunung gitu ya. Oke, so far sampai sini any question? Tidak ada kah? Oke, jika tidak ada, mari kita lanjut. Oke, hapus, bersihkan gambar. Oke deh. Nah, sekarang kita lanjut ke yang halaman berikutnya. Nah, makna deforestasi. Well, anyway, ini sering banget kalau dalam soal bahasa ya gitu. Kamu harus mengetahui definisi gitu ya. Jadi kayak makna kata deforestasi dapat digantikan dengan kata kayak gitu. Biasanya kalau di UTBK. Atau misalnya manakah kata yang tidak sesuai dengan kalimat. Nah, berarti kan kamu harus cari. Nah, makna kata deforestasi. Deforestasi itu artinya adalah penggundulan hutan. Ini benar. Jadi penggundulan hutan. Mana sih? Oh, penebangan hutan secara masif. B. Gitu. Oke. Terus kemudian ini gampang. Kita lanjut. Nomor 7. Simpulan teks berikut adalah, nah, simpulan teks berikut. Pola makan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan. Konsumsi makanan bergizi seimbang membantu tubuh berfungsi dengan baik. Ya udah, berarti kalau kayak gitu kita cari di kalimat awalnya. Pola makan sehat ya, menjaga kesehatan. Jadi gini, ini sebenarnya lebih ditanyain ini ya, kalimat inti. Inti kalimat, sorry, bukan kalimat inti. Kalau kalimat inti dia di paragraf, tapi kalau inti kalimat itu dia dari satu kalimat. Inti kalimat. Oke. Nah, berarti di sini ada pola makan sehat sangat penting. Teman-teman, kamu cari yang penting-penting aja. Kalau yang nggak penting-penting, skip gitu ya. Contohnya, misalnya sangat penting. Sangat penting itu dia merupakan adverbia. Adverbia. Jadi adverbia itu keterangan. Misalnya, di sini ada siapa nih students yang datang, yang join? Misalnya ada Xiaomi 2312 DRA 50G. Oke, misalnya Xiaomi ya. Seneng banget. مرج Ih, البحرين يلتقيان oke, بينهما ada yang dengerin Murotal. Terima kasih remindernya. Kita فبأي kita آلاء yang dengerin Murotal mungkin nggak apa-apa pakai headset aja ya deh, biar maksudnya suaranya kamu di nggak ini. Oke, nah ini misalnya Xiaomi kita bayangkan nama orang ya. Ini soalnya nama students di sini ada nih yang namanya Xiaomi. Nah, misalnya Xiaomi makan. Bro, ini sebenarnya subjek kan Xiaomi. Terus makan itu kan predikat kan. Tapi ada adverbia dia yang berfungsi untuk menerangkan coy. Misalnya adalah Xiaomi makan. Xiaomi sudah makan. Xiaomi belum makan. Xiaomi ingin makan. Xiaomi takut makan gitu misalnya. Kan itu fungsi adverbia. Jadi sebenarnya dia cuma menerangkan aja. Jadi sangat penting itu dia adverbia quantity gitu kan. Nah, jadi kita hapus strip-strip gitu. Ya udah, berarti pola makan sehat untuk menjaga kesehatan. Itu yang C. Kamodiko yang konsumsi kagak kagak, soalnya udah beda kalimat coy. Gini nih kan. Jadi konsumsi makan bergizi bla 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 ini dia tambahan gitu. Jadi jawabannya yang C. Pola makan sehat menjaga kesehatan. Oke, sampai sini any question khususnya Xiaomi karena kamu sebagai tokoh di sini. Oke, kalau nggak ada ini kita masuk lagi ya. Kalimat yang menggunakan ejaan yang benar adalah
Oh ini nih mah gampang nih ya. Ini berkaitan dengan kapital. Guys, FYI, ini kapital tuh pasti muncul ya gitu. Nah, jadi di sini kapitalnya ada anak, terus ada anak, terus ada anak lagi, ada anak-anak, terus ada anak. Nah, terus di sini ada bermain dan taman gitu. Nah, jadi ini teman-teman jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena kalau kata ulang itu nggak perlu dua-duanya gitu. Jadi cukup A di depan awal kalimat anak gitu ya. Nah, bermain itu kan predikat B aja, jadi nggak usah dia pakai kapital gitu. Nah, ini nih palingan yang suka pada kelupaan, teman-teman. Di itu dia ada dua ya. Jadi di itu dia ada dua. Ada dia namanya kata depan. Nah, misalnya di taman gitu. Ada dia di itu imbuhan. Imbuhan yang tadi aku cerita. Nah, contohnya misalnya adalah dipukul. Kata Sultan, contoh gue mulu kamu di kayak dipukul gitu ya. Nah, jadi bedanya apa kamu di gitu. Jadi kalau kata depan kamu spasi ya, ini kamu spasi ini spasi gitu ya. Karena apa? Karena kata depan itu dia untuk menunjukkan location, lokasi gitu. Ya misalnya di spasi sekolah, di spasi hatimu. Jadi kalau cewek-cewek nih, kalau misalnya ditembak sama cowok misalnya, kamu senyumanmu tersimpan di hatiku, tapi di hatinya itu dia digabung, tolak aja, disuruh belajar bahasa sama Kamaudi. Gitu ya. Karena kalau lokasi itu harus di spasi. Tapi kalau imbuhan ya, itu dia digabung. Kenapa? Karena imbuhan di itu dia bisa dirubah menjadi me. Emang ya kamu di, nah contohnya nih dipukul ya, kita rubah menjadi memukul, ya enggak? Gitu. Jadi dipukul, memukul. Misalnya lagi ditampar, menampar. Misalnya lagi dikendarai, mengendarai gitu. Jadi ini udah pasti salah, ini salah karena taman itu tidak diikuti dengan nama tamannya. Kecuali kalau misalnya anak-anak bermain di Taman Suryopati. Kamu dia nggak tahu Suryopati itu apaan? Ya, tapi kalau misalnya Taman Suryopati berarti T-nya gede, S-nya gede gitu. Oke, do you got it guys tentang ini imbuhan? Kasih kamu di komen. Aku mau mengecek komen. Paham? I got. Oke, thank you. Hak Min 24. Hehehe. Oke, mari kita lanjut ya soal berikutnya. Kata baku. Nah, ini sering banget coy muncul ini kata baku ya. Nah, apotik, efektif, resiko, izin, aktivitas. Nah, teman-teman, kalau kayak gini, itu kita ganti aktivitas gitu ya. Apotik itu harusnya gimana? Apotik itu harusnya, kok nggak bisa sih? Nggak muncul apotik. Oh ini nih. Apotik itu harusnya apotek. Kok bisa? Emang iya kamu di? Lah, orang yang jaga apotek namanya apoteker. Ya kan? Jadi berarti apotek gitu. Efektif. Ya benar, efektif. Coba dah teman-teman benerin dah yang B, C, dan D. Itu yang bener apa? Efektif, resiko, dan izin. Benerin, benerin. Ayo di kolom chat, aku tungguin. Izin, risiko, apalagi? Efektif nih, efektif belum ada yang nulis. Efektif, ini salah ini yang bikin soal ini. Ini salah yang bikin soal. Bentar, aku gedein. Nih ya, apotik itu apoteker kan, apoteker. Resiko itu jadi risiko, bener. Terus kemudian izin. Izin itu jadi izin, ya. Oke, terus kemudian izin. Apa? Ini yang ngechat aktivitas. Efektif ini harusnya bener nih.
kecuali kalau efektivitas kita rubah jadi efek efektivitas gitu. Jadi pakai V kalau efektivitas. Tapi kalau efektif bener kok EFEKTIF gitu ya. Jadi efektif gitu. Oke, aktivitas bener. Eh, aktivitas pakai F apa V? Kok susah banget ini punjaunya ya? Itu kayak typo deh Kak. Harusnya yang B kayaknya. Apa kayak Iya, kebalik harusnya kali. ngambil. Because teman-teman gini, so here's the things. Jadi kalau yang F ya, kalau di tengah-tengah itu dia akan berubah menjadi V gitu. Justru ini yang dia salah gitu ya. Jadi harusnya aktif V, pakai vitas. Berarti jawabannya yang B. Good job, thank you. Oke, terus kita lanjut. Au. Hmm, Ini agak pusing banget. Kamu tuh biasanya pakai Google Meet doang soalnya. Oke, apa nih? Terus, kok tiba-tiba sinonim antonim. Nah, ini dia. Kalimat yang bersifat ambigu, makna ambiguitas adalah, betul ini muncul dah ya. Ini kalau di kalimat yang nggak sesuai gitu, itu kan ada kalimat yang tidak efektif gitu ya. Jadi kalimat tidak efektif itu dia ada 5, ada 4, ya, apa ya? Satu yang pertama itu dia adalah masalah struktur. Jadi harus ada SPOK gitu. Nomor 9 jawabannya yang benar apa, Kak? Nomor 9 jawabannya yang B. Aku vote B ya. Eh, Gini, bodoh amat pun jauhnya. Tapi aku jawabnya yang B. Efektif. Karena efektif udah bener gitu. Oke. Nih, terus berikutnya. Iya, efektif. Pertama struktur ya. Ini kalau ngomongin apa namanya, ketidak-efektifan. Struktur. Terus nomor 2 itu adalah kehematan. Hemat ya. Jadi kalau bikin kalimat nggak usah kalau misalnya para bapak-bapak sekalian udah bapak-bapak pakai para gitu kan. Nah, itu harus hemat kita, hemat pangkal kaya raya. Terus yang nomor 3, struktur, hemat, berarti yang berikutnya adalah logis gitu. Mayat itu berjalan-jalan di sekitar rumah. Lah, mayat kan nggak bisa berjalan-jalan gitu kan. Nah, logis. Terus kemudian dia itu juga harus mengalami kayak apa namanya, padu. Padu itu sesuai sama kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi misalnya kita lagi bahas tentang paus, tiba-tiba ada satu kalimat ngomongin plastik. Nah, itu berarti kalimatnya tidak padu, kamu coret aja. Nah, di sini kalimat itu bersifat ambigu. Makna kata ambigu adalah berarti jawabannya yang B, ketidakjelasan makna. Gitu. Jadi bingung maksudnya tuh gimana. Nah, itu dia maksudnya ambigu. Jadi tidak jelas maknanya gitu. Nah, eh makna ambigu ini bisa kita lihat gitu ya. Kalau misalnya ada kalimat denotatif dan konotatif. Pernah dengar konotatif dan denotatif nggak? Konotatif. Terus ada denotatif. Jadi kalau konotatif itu kata kiasan, kalau denotatif tuh kata beneran, bener, real gitu. Contohnya, misalnya merah. Merah tuh artinya apa? Coba, vote. Merah artinya apa? Merah, merah. Merah dalam arti konotatif dan merah dalam arti denotatif. Salah satu warna, oke, good, Christian, mantap, jiwa. Yang lainnya, merah. Ini kalau yang konotatif ada nih dia. Misalnya kamu kamu memuji ya. Jadi kalau denotatif benar nih, merah itu artinya warna. Tapi kalau konotatif misalnya kamu memuji seorang perempuan, terus pas kamu puji dia kayak, "Ih, sis, kok kamu," misalnya namanya Siska. "Ih, Siska, kok kamu cantik banget." Terus wajahnya Siska memerah. Nah, itu dia. Merah artinya di sini adalah malu gitu kan. Jadi dia konotatif di situ. Ada lagi misalnya apa? Kamu mau duduk.
duduk kan artinya duduk gitu kalau secara denotatifnya. Tapi kalau menduduki jabatan gitu. Apa kamu duduk di jabatan? Kan jabatan itu dia merupakan nomina abstrak, nggak kelihatan gitu. Terus emang bisa diduduki? Nggak bisa. Nah, itu dia berarti konotatif, teman-teman, gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan makna. Ini biasanya muncul di UTBK gitu. Terus dulu, bentuk soalnya tuh adalah eh manakah makna kiasan, manakah kata kiasan yang ada di teks di atas kayak gitu biasanya. Oke. Terus kita lanjut nomor bawah. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan. BTW ini tadi ada students yang baru masuk ya. Aku bakal say hi dulu. Oh, Christian. Oke, Christian. Oke, nah terus yang bawah ya, pembangunan infrastruktur terus dilakukan agar akses transportasi semakin lancar. Selain itu, untuk efisiensi waktu kota yang menuju satu kota lainnya, apa alasan utama pembangunan infrastruktur dalam teks tersebut? Nah, sebelum kita lihat Kunjau, coba vote jawabannya. Sultan, Hamin 42 sama Christian. Vote jawabannya. Pembangunan infrastruktur dilakukan agar akses transportasi semakin lancar. Berarti pertanyaannya, why the infrastructure was built on this text above? Kenapa? Oke, ada yang jawab B. Hamin 42. Oh, kamu bukan tipe ini. H-6. Christian B. H-6 kan pengumuman itu. Eligible lolos SNBP. Oke, terus jawabannya adalah yang B. Betul, agar akses transportasi lancar. Ini kalau sampai salah, kayang sih, harus kayang banget. Betul-betul ya, jadi jawabannya yang B. Agar transportasi ini lancar. Selain itu, untuk efisiensi waktu. Gitu. Oke, lanjut. Sinonim kata fundamental. Oh, ini kelihatan banget ya. Fundamental itu dia dasar gitu. Jadi artinya adalah dasar. Oke, kita lihat. Teman-teman vote juga nih sebelum kamu dikasih tahu jawabannya. Nomor 13. Antonim kata konvensional. Conventional. Vote A. Is it modern? Is it traditional? Modern. Kok ada modern lagi? Umum, sederhana. C. Wow, ini dia ada jawabannya, ada A dan C nih. Gitu ya. Umum bukan K. Ih, bukan. Jadi kalau umum itu dia lawan katanya khusus. Gitu. Umum itu khusus. Kayak misalnya, oh iya, kayak misalnya contoh kalimatnya adalah ini digunakan untuk halayak umum. Jadi halayak siapa aja boleh gitu. Tapi ruangan ini khusus VIP, berarti hanya beberapa yang boleh masuk gitu. Jadi umum khusus. Modern konvensional itu dia sinonim modern ya, sinonim tradisional ya. Nah, antonimnya modern. Betul, ini masuk nih, ini ada di soal UTBK, teman-teman. Manakah antonim kata yang tadi aku sebutin sebelumnya ya? Itu manakah antonim kata? Itu masuk ke kebahasaan. Oke. Terus kemudian nomor 14. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Nah, boleh teman-teman silakan vote. Ayo vote. Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan bukan sekedar titik-titik belaka. Silakan di vote. A, B, C, D, E. Oke. Coba kamu di ngecek jawabannya. Oke, Hamin 24 milih D. Hamin 24. Christian dan Sultan. Ayo, vote apa? Pas. Jawabannya adalah spekulasi. BTW spekulasi itu artinya adalah sesuatu hal yang diada-ada. Gitu. Bukan diada-ada, maksudnya sesuatu hal yang dianalisis tapi belum pasti terjadi. Itu namanya spekulasi. Makanya kayak misalnya proyeksi penduduk kalau kalian alumni IPS gitu ya, itu dia ada namanya proyeksi penduduk. Berarti spekulasi tentang penduduk. Penduduknya belum lahir, tapi kita udah ada datanya 2050 penduduk kita ada berapa. Nah, gitu. Itu namanya spekulasi. Gitu. Spekulasi itu tipe ya, Kak. Yang mana tuh?
Ya mana tipenya Brok? Opsi jawabannya dikaji A spekulasi. Oh iya kah? Oh iya benar harusnya D gitu. Anyway ini disclaimer bukan aku yang bikin ya soalnya ya. Jadi oke jawabannya yang D gitu ya spekulasi. Betul. Mari kita lanjut. Oh ini text exposition. Well anyway ini digunakan di LBI dan LBE. Ini digunakan ya kalau jenis-jenis teks gitu. Jadi kalau di LBE bahkan ditanyainnya adalah kayak gini. Ini aku nyambung ke LBE dikit ya. Jadi kalau di LBE itu kayak gini bunyinya. Oh, so what is the purpose of the text above gitu. Jadi apa tujuan dari teks tersebut? Kalau enggak misalnya why the writers write the passage? Kenapa penulis bikin paragraf tersebut gitu. Nah, kamu harus mengetahui paragraf di atas tuh teks apa gitu. Kalau misalnya teksnya adalah teks argumen, tuh misalnya ciri-cirinya adalah oh di atas tuh ada pendapatnya dia kamu di terus ada firstly, secondly, thirdly gitu. Terus dia itu berarti mengutarakan pendapat gitu. Nah, kalau di sini iya, literasi bahasa Inggris benar-benar. Jadi kece banget. Kamu di kalau ngomong bahasa Inggris kece nggak? Nah, ya jadi kalau teks eksposisi berarti kamu harus cari apa namanya tujuannya gitu. Ya, argumen dan fakta. Eh, eh, untuk ini. Kalau pengalaman pribadi itu teks apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau pengalaman pribadi itu kan narasi ya, gitu, naratif teks. Ini siapa ya yang bikin ini ya? Soalnya kalau teks eksposisi ini, ini jujurly ya, jujurly ini aku, ini kesalahan pada soal ya, ini kesalahan pada soal. eh karena kalau kalau teks eksposisi itu dia nggak ada argumennya. Teks eksposisi itu dia fakta, isinya fakta-fakta fakta. Bentar aku cek dulu ya teks tentang teks argumentasi bener ini harusnya namanya teks argumentasi. Argumentasi, teks argumentasi. Ini agak sas, makanya. Jadi teks eksposisi itu isinya fakta, teman-teman. Jadi kayak misalnya, kamu kalau pernah lihat ke ensiklopedia, itu kan data semua. Misalnya tentang otak gitu ya. Oh, otak manusia terdiri dari dua belahan, kanan dan kiri. Areanya masih diselidiki. Otak manusia memiliki banyak fungsi. Otak kanan manusia memiliki fungsi ini. Otak kiri memiliki fungsi ini. Masing-masing otak memiliki berapa jumlah selnya. Terus dilewati oleh pembuluh darah apa ketika terjadi kerusakan dan lain-lain. So that is fact gitu, factual, data yang dibicarakan itulah dia teks eksposisi. Tapi kalau argumen, I'm not agree with this text ya. Aku tidak setuju dengan soal ini karena kalau argumen itu dia ada teks argumentasi gitu ya. Jadi kalau teks argumentasi nanti dia ada argumen, terus kemudian ada alasan gitu. Itu dia. Terus kalau mengisahkan pengalaman pribadi, ini mah narasi ya, dia ceritain tentang dirinya dia gitu, yang pakai masa lalu. Berisi dialog tokoh, ini enggak. Memuat unsur keindahan bahasa, ini mah puisi. Langkah membuat sesuatu, ini mah berarti steps gitu. Ya, so di sini kamu di ngevote A, tapi argumennya kamu dihapus gitu. Oke, sampai sini oke nggak teman-teman? Atau ada yang mau disagree with nih? Silakan. Oke, Sultan. Sultan nanya, LBE itu apa kamu di? Oke, LBE itu literasi, literasi bahasa Inggris gitu atau English gitu. Kan LB itu ada dua, ada literasi bahasa Indonesia dan Inggris. Dua-duanya kan sama-sama huruf depannya I gitu. Jadi kita ganti LBE. So far so good lanjut. Oke. Ini H-24 gendernya tidak diidentifikasi nih. Jadi aku mau bilang cewek apa cowok ini ya. Gas. Oke, kalimat opini terdapat dalam pernyataan berikut kecuali nah, ini muncul banget di UTBK ya, teman-teman kalimat opini gitu. Apalagi di LBE.
di literasi bahasa Inggris itu dia pertanyaannya adalah what is the opinion from the text gitu. Jadi manakah yang kalimat opini? Nah, jawabannya adalah yang B, karena dia kecuali. Kecuali berarti kalimat data atau fakta. Oke, misalnya kalian para ciwi, I don't know, di students yang hadir hari ini ada ciwi atau tidak. Misalnya ciwi, belilah produk skincare ini. Produk skincare ini dapat memutihkan kulit Anda. Jangan tertipu. Dapat itu opini gitu ya. Jadi bisa iya, bisa enggak. Kalau Anda menggunakan rutin, bisa iya. Tapi kalau Anda menggunakan sekali-sekali, enggak. Nah, itulah dia. Jadi sama kayak yang olahraga teratur baik, berarti ini salah gitu ya. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, gitu. Berarti dia jawabannya apa nih? Dia sangat menarik untuk dibaca. Emang menarik itu dia factual? Enggak. Bisa jadi menurut dia menarik, menurut aku enggak menarik gitu. Jadi bukan. Terus musik klasik lebih menenangkan. Nah, lebih menenangkan. Ya, kalau buat orang yang suka rock ya lebih mending rock lah gitu. Terus menurut saya Pantai Parangtritis bersih namun kurang adanya. Ini kan ada menurut saya. Ya udah, menurut saya sih oke-oke aja. Nah, itu dia. Jadi jawabannya yang B, yang factual, yang orang tuh nggak bisa mendebat. Kalau udah 100 derajat itu dia air pasti mendidih gitu. Oke, terus berikutnya ya. Nomor berapa lagi nih? Sorry. Nomor 17. Majas dalam kata berikut. Dedaunan menari tertiup angin di siang hari. Ini dia jawabannya adalah personifikasi. Karena kalau personifikasi itu suatu benda seperti manusia gitu. Jadi menari. Kan daun nggak bisa menari gitu. Itu cuman personifikasi. Terus nomor 18. Nilai moral dalam cerita rakyat adalah ajakan untuk berbuat baik, fakta sejarah, opini masyarakat. Nilai moral dalam cerita rakyat adalah ajakan untuk berbuat baik, biasanya yang A gitu. Ya, betul. Terus nomor 19, tokoh protagonis biasanya memiliki sifat I don't get it the question. Tokoh protagonis biasanya baik dan penyayang. Oke, tokoh figuran dalam cerita artinya adalah berarti yang D, karena figuran itu orang tambahan. Oke, unsur intrinsik dalam cerpen itu latar. Oke. Ini nggak muncul di UTBK, jadi aku skip cepet-cepet. Berikut yang merupakan latar suasana adalah, kalau latar suasananya baru. D, film ini suasana menjadi satu. Oh, jadi D, film ini membuat suasana menjadi haru. Oke, tapi so far ini beberapa soal untuk menguji ini aja ya, untuk menguji bahasa teman-teman gitu. Tapi ada beberapa soal ini nggak muncul di UTBK gitu, karena kalau di UTBK di soalnya pasti berkaitan dengan SPOK. Nah, iya benar. Nah, teman-teman, aku punya pertanyaan ke kalian. Ini pertanyaan penutup sebelum kita close, berkaitan dengan inti kalimat. Ya, ini berkaitan dengan inti kalimat. Lihat inti kalimat. Kamu mau nulis di sini adalah Sultan dan H-42. Oh, bentar. Mempelajari tips jitu dalam mengerjakan soal UTBK supaya lolos ke PTN yang diimpikannya. Oke, Kamodi punya kalimat. I'm sorry kalau tulisan Kamodi terlalu bagus ya. Nah, Sultan dan H-42 mempelajari tips jitu dalam mengerjakan soal UTBK ya, supaya lolos ke PTN yang diimpikannya. Oke, ya. Nah, so my question for you, silahkan tulis di kolom chat. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Di kolom chat,
Apa inti kalimat di atas? Ayo, dah. Ini teks terakhir. Apa inti kalimat di atas? Ayo, tulis di kolom chat. Inti kalimat. Tadi aku jelasin. Untuk menjadi sebuah inti kalimat, kamu harus banget menulis subjek dan predikat gitu. Nah, kemudian kalau misalnya predikat doang kagak perlu objek apabila ya, perlu objek apabila predikatnya itu dia merupakan predikat verba aktif transitif. Apa tuh kamu di verba aktif transitif? Misalnya ya, di sini students yang datang siapa ya? Selain ini. Christian. Misalnya Christian. Christian mengangkat. Kan udah tuh bener tuh ada subjek, ada predikat. Tapi sas banget Christian, kamu ngangkat apaan itu? Kan? Nah, jadi kamu harus kasih objek. Christian mengangkat meja. Nah, jadi perlu objek apabila verbanya aktif transitif gitu. Atau enggak misalnya apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang kata kerjanya perlu objek, itu berarti objeknya dimasukin aja. Walaupun syarat menjadi inti kalimat adalah S dan P. So, teman-teman nih, khususnya Sultan dan ini ya, H-42, typing di kolom chat. Inti kalimat berikut adalah, oke, I'm going to see the answer, your answer. Oke, H-42. Sultan dan H-42 mempelajari tips dalam mengerjakan UTBK. Oke, yang Sultan sama Christian. Masih ada nggak? Kamu ditunggu sampai 10.17 ya. Gini bukan Kak. Twin. Sultan masa twin, masa retweet. Jawabannya adalah jreng-jreng salah. Ayo loh. Salah. Sultan sama Min 42 salah. Padahal kalian menjadi tokoh di sini. Ya, jadi jawabannya adalah, mari kita kerja ini. Ini berarti subjeknya siapa? Sultan Hamin 42 ya. Jangan deh, aku mau warna yang baru, yang cakep warna apa ya? Warna pink. Sultan dan Hamin 42. Itu dia subjek. Sret. Nah, ini dia subjek. Predikatnya itu kan mempelajari kan. Nah, ini mempelajari. Ini dia predikat. Mempelajari apa? Kan sas banget. Mempelajari apa nih? Apakah dia mempelajari bahasa Arab gitu? Apa dia mempelajari apa? Maka kita perlu objeknya mempelajari tips di sini. Nah, oke. Jitu kagak usah kita strip karena kan tips jitu cuma tambahan aja gitu ya. Jadi kayak misalnya cewek cantik. Nah, tapi kan intinya dia cewek. Tambahannya adalah cantiknya aja. Jadi tips J itu adalah mana dia yang apa namanya, yang menjadi kata di highlightnya, yang menjadi kata terikatnya, tipsnya gitu. Jadi J itu kita coret gitu ya. Terus berikutnya dalam. Dalam itu dia kita coret, mengerjakan kita coret, soal coret, UTBK coret, supaya apalagi nih ya, kalau ada kata supaya, untuk, dan lain-lain, mana nih untuk, itu kan dia keterangan, gitu, keterangan tambahan kan. Jadi kamu hapus aja, lolos ke, apalagi ke nih ya, ke nih tambahan lagi, yang pelengkap kita hapus, seret-seret, gitu. Jadi jawabannya adalah cuma yang itu. Sultan dan H-42 mempelajari tips. Udah gitu aja. Jadi inilah dia jawabannya. Yeay. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ayo, boleh dikasih feedback, guys. Oke, tidak. Berarti cukup SP aja ya, Kak, inti kalimatnya. Iya, cukup S dan P aja. Cuman ini kan P-nya tuh sampai mempelajari.
Kan tadi aku bilang, kalau kata kerjanya itu dia sas kalau berhenti gitu. Misalnya kayak tadi, misalnya H-42 mengangkat. Itu kan aneh banget kalimatnya mengangkat apa, bro? Gitu. Kan perlu bendanya atau perlu apa gitu objeknya. Jadi berarti perlu objek. Berarti H-42 mengangkat meja gitu. Nah, kalau dalam kasus ini Sultan dan H-42 mempelajari gitu kan. Nah, mempelajari apa? Kan mempelajari itu udah banyak, jadi perlu tips gitu buat ngasih tahu oh mempelajari tips gitu. Oke. Oke, ada yang nanya lagi. Hmm, Christian, kata UTBK nggak perlu untuk kata keterangan, Kak. Nggak perlu. Nggak perlu karena UTBK itu nanti dia akan penjelasan gitu. Karena kan ini inti banget gitu. Mempelajari tips nanti baru bisa ditanya lebih lanjut. Tips apa, Bro? Tips gitu. Buat apa? Buat UTBK gitu. Tips apa nih yang dipelajari? Tapi kalau dibaca ulang, apakah tips itu nggak sus, Kak? Ayo mikir apa? Tapi cukup sampai tips aja gitu. Sultan dan H-42 mempelajari tips gitu aja. Oke. Ya, ya ini nggak bisa. Berarti ini aku hapus aja. Iya, betul. Karena UTBK di sini udah masuk dalam ya. Jadi pertanyaan Christian tuh sebenarnya gini, tips apa nih kamu di kan tips UTBK ya. Nah, jadi kalau berdasarkan susunan kalimatnya gitu, itu UTBK ada dalam kelompok kata dalam buset tips gitu dapat bocoran UTBK. Ya, jadi UTBK ini kata UTBK itu dia masuk ke dalam urutan kata dalam mengerjakan soal UTBK gitu ya. Nah, berarti ini nggak masuk ke dalam klaster yang awal ini, klaster ini gitu. Supaya udah beda lagi gitu. Well, thank you so much guys. If you have any further question, maybe you can question terhadap admin atau ke grup mungkin ya, nanti biar bisa ditanyakan kembali ke Kak Maudi dan lain-lain gitu. So, enough for me. Kamu diminta maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam mengajarinya dan kalau misalnya ada yang kalian tangkap, alhamdulillah, semoga 42 hari lagi lolos UTBK, gas, Jaya, UI misalnya atau ITB misalnya, amin gitu. Jangan putus semangat, jangan putus asa. Apalagi di bulan Ramadan ini buat yang muslim banyak-banyakin pahala, buat yang non muslim banyak-banyakin pahala juga gitu. Jadi nanti pas ngerjain UTBK kamu bisa apa namanya bisa menggadaikan pahala gitu. Jadi kan sudah pahalanya udah di awal. Masa sih nggak dibantu sama Tuhan gitu. Oke, so that's it. Let's close our meeting today. Thank you so much and see you. Bye. Hai, yang berdoa dapat contekan. Buat apa dong belajar-belajar kayak gini kalau mencontek juga, guys? Oke, itu aja ya, teman-teman. Yeay, thank you so much. See you. I'm live ya. Oke, terima Bye. kasih Kak Maudi.